Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di channel saya ini. Kali ini saya berada di makam Sunan Geseng yang lokasinya di Dusun Krajan, Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sunan Geseng ini memiliki nama asli yaitu Raden Mas Cakrajaya yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga dan putra dari Imam Jafar As-Shodiq. Beliau syiar agama Islam di daerah Bagelan yang sekarang jadi Kabupaten Purworejo. Ada cerita lain bahwa beliau ini juga murid dari Sunan Panggung atau Raden Watiswara, cucu Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit. Yang menarik ini, Sunan Geseng ini memiliki banyak makam. Yang paling populer ada 4. Yang pertama ada di Bantul, Yogyakarta. Yang kedua ada di Magelang, Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada di Tuban ini, Jawa Timur. Dan yang keempat ada di Kediri, Jawa Timur. Nah, mari kita telusuri makam dari Sunan Geseng ini. Di area makam ini juga ada tempat minum seperti dari makam Wali Songo yang lain, tempat cuci muka dan lain sebagainya ini. Nah, ini ada dua istilahnya gerabah dari zaman dahulu ya. Kita coba airnya segar atau tidak. Airnya segar ini. Oke, itu saja, mungkin kita telusuri yang lain lagi. Kita masuk ke area makam dari Sunan Geseng yang di sini juga wajib untuk sandal dilepas di sini. Kita masuk ke area makam. Ini adalah makam dari Sunan Geseng atau Mbah Cokrojoyo. Sebelah sini ini tampak seperti ini area makam dari beliau. Beliau juga syiar agama Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini area makamnya tampak seperti ini. Beliau juga murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Berikut yang sebelah sini, ini adalah makam dari istri beliau, istri dari Sunan Geseng, yaitu Nyai Siti Zubaidah. Ini adalah makam dari beliau. Nah, ini tampak lokasi yang ada di dalam makam Sunan Geseng. Suasana di sini tampak sejuk, dingin, meskipun siang panas, tapi suasananya masih terasa dingin. Berikut ini adalah pendopo, tempat depan dari makam Sunan Geseng. Nah, ini kalau peziarah untuk beristirahat datang ke sini, kemudian tempat beristirahat dari para peziarah. Ini adalah lokasi pasujudan, tempat Kanjeng Sunan Geseng bersujud untuk menginginkan jadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, tempat pasujudannya ini sampai menurut cerita Kanjeng Sunan Kalijogo lupa bahwa Sunan Geseng bersujud untuk menjadi murid dari Sunan Kalijogo. Sampai bertahun-tahun akhirnya hutan di daerah sekitar sini menjadi rimbun dan tidak mengetahui bahwa itu ada Sunan Geseng sujud, tertutup oleh rimbunan, akhirnya dibakar. Dan akhirnya menurut cerita bahwa ada suara bahwa kulo tasik gesang. Nah, itu artinya Sunan Geseng masih hidup. Akhirnya ditarik kembali oleh Sunan Kalijogo. Ini adalah tempat pasujudannya. Kita coba ke dalam. Ini adalah lokasi tempat sujud dari Sunan Geseng.
di mana beliau mempunyai keinginan jadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, ini lokasi belakang makam dari Sunan Geseng. Kita melakukan penelusuran. Ini adalah lokasi hutan jati di Dusun Geseng. Ini ada tempat untuk sholat ataupun tirakat di sini. Nah, ini lokasi sekitar dari makam Sunan Geseng. Nah, ini tampak belakang dari makam Sunan Geseng. Bangunannya sedikit istimewa karena dari batu-batu kecil-kecil yang disusun, sehingga tampak seperti mempunyai nilai artistik dan seni tersendiri. Ini ada jati yang cukup besar di area makam. Ini area makam dari Sunan Geseng. Di sampingnya adalah pepohonan jati atau hutan jati. Tampak seperti ini. Kemudian relief dari bangunan makam Sunan Geseng tampak seperti ini ya. Jadi tampilannya merupakan batu-batu kecil-kecil yang disusun berbentuk relief seperti ini. Tampak seperti ini makam dari Sunan Geseng. Nomor 10 Pak, buat apa? Ini adalah tempat masuk juga, area pintu makam. Ini adalah lokasi makam dari Sunan Geseng. Di samping ini ada musola, tempat untuk sholat pada para peziarah yang datang ke sini, yang sholat. Ini ada area tempat untuk musola. Ini lokasi hutan jati yang ada di area makam dari Sunan Geseng. Halo, saya Sugeng Haryadi dari area makam Sunan Geseng ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di makam wali dan sunan lainnya. Sampai jumpa.